Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Melalui video kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai gaya-gaya statis, ya. Jadi, eh, jadi kalau kita berbicara atau kita pisah menjadi dua istilah ini, yaitu gaya dan statis, gitu ya. Jadi di sini adalah gaya-gaya yang dalam keadaan statis objeknya ya. Jadi yang kita bahas di sini adalah keadaan benda yang dalam keadaan setimbang ya. Statis di sini dikatakan dalam keadaan setimbang. Berarti semua gaya yang berada pada benda di mana bendanya dalam keadaan setimbang, maka kita katakan itu adalah gaya-gaya statis. Seperti yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwa benda yang dalam kesetimbangan itu memiliki 3 syarat ya, yaitu total gaya yang ada pada benda itu pada arah sumbu X itu 0 ya. Jadi dia tidak bergerak pada sumbu X. Dan yang kedua, total gaya pada arah vertikal juga 0, artinya dia tidak bergerak secara vertikal baik ke atas maupun ke bawah. Nah, dua syarat ini itu belum cukup mengatakan bahwa benda dalam keadaan setimbang. Sebagai contohnya, misalnya ada benda digantungkan di dinding, kemudian kita paku di dinding, itu juga dikatakan setimbang pada arah sumbu X maupun sumbu Y. Tapi benda itu bisa berputar di porosnya. Artinya butuh syarat yang ketiga, yaitu momen gayanya 0. Artinya benda itu tidak berputar ya. Jadi di sini syaratnya sekarang menjadi 3, tidak bergerak pada sumbu X, tidak bergerak pada sumbu Y, dan yang terakhir tidak berotasi gitu ya. Pertanyaan selanjutnya adalah apakah benda yang dalam keadaan setimbang itu tidak memiliki gaya? Jawabannya adalah salah. Jadi benda setimbang itu memiliki gaya, akan tetapi total gayanya adalah 0. Berarti pada ilustrasi di sini, gaya berat yang arahnya ke bawah ya, itu diseimbangkan oleh gaya kontak antara lantai dan benda yang kita sebut sebagai gaya normal. Nah, gaya normal dan gaya berat ini besarnya sama, tetapi arahnya berbeda. Sehingga resultan dari sistem ini adalah 0. Benda dalam keadaan setimbang. Begitu juga kalau keadaan yang kedua ini. Jadi ada suatu objek ditarik oleh gaya F, tetapi di mana lantainya kasar, benda dalam keadaan diam, maka dia menghasilkan gaya gesek ya. Kalau benda dalam keadaan seperti ini, maka gaya geseknya kita sebut sebagai gaya gesek statis gitu ya, statis. Nah, besarnya gaya gesek statis itu sebanding dengan gaya eksternal F ini ya, yang arahnya sama, nilainya sama, arahnya berlawanan, sehingga total dalam sistem ini yaitu sumbu X adalah 0. Nah, ini dua ilustrasi. Ya, tentu saja ilustrasi yang ketiga, benda dalam keadaan diam, maka sistem ini tidak berputar gitu ya. Oke, itu syarat-syarat kesetimbangan ya. Berarti semua gaya yang ada dalam sistem ini kita sebut sebagai gaya statis ya. Macamnya banyak gitu ya. Kemudian jika kita berbicara atau membicarakan tentang gaya ya, seperti yang kita ketahui bahwa gaya itu termasuk besaran vektor. Maka Anda harus mengerti cara mengoperasikan besaran vektor termasuk gaya gitu ya. Yang pertama, menghitung resultan vektor. Jadi yang pertama ini saya sajikan ya,
vektor segaris, berarti vektor-vektor itu berada pada satu sumbu. Yang saya ilustrasikan yang pertama ini adalah sumbu X. Ya. Jadi pada sistem benda ini diberikan gaya F1 10 Newton, kemudian diberikan gaya F2 2 Newton ke kanan juga, kemudian ditarik dengan gaya F3 Newton yang arahnya berlawanan. Maka pada sistem ini ada satu gaya yaitu F3 yang arahnya berlawanan sendiri ya. Ini. Jadi F3 ini nanti arahnya dalam mengoperasikannya dia bernilai negatif. Berarti F1 tambah F2 dikurangi F3. Berarti 10 tambah 2 dikurangi 5. Berarti jawabannya adalah 7 Newton. Arahnya kemana? Mengikuti yang besar, arahnya ke kanan. Jadi yang merah ini adalah mewakili atau hasil penjumlahan ketiga vektor ini. Maka dikatakan benda ini mengalami gaya yang totalnya 7 Newton arah ke kanan atau ke sumbu X positif gitu ya. Kemudian ilustrasi yang C yaitu resultan dari vektor yang saling tegak lurus ya. Jadi jika diberikan F1 ke kanan, F2 ke atas membentuk saling tegak lurus, maka vektor penjumlahannya atau vektor resultannya itu bisa kita buat dengan metode jajar genjang gitu ya. Bagaimana cara membuatnya? Yaitu Anda membuat garis sepanjang F1 tapi di bagian atas. Jadi ini Anda buat garis sepanjang F1, kemudian arah vertikal juga sama panjang dengan F2. Nah, titik pertemuan ini Anda tarik garis dari pangkal sampai titik pertemuan ya. Nah, itu yang kita sebut sebagai R-nya atau vektor resultannya ya. Nah, kalau kita amati di sini terdapat segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku di sini adalah R, kemudian ini F1, yang ini adalah F2, maka bisa kita cari harga R ini dengan teorema Pitagoras gitu ya. Saya yakin Anda sudah mengerti persamaan teorema Pitagoras. Kemudian yang ketiga ya, maaf ini yang B. Kemudian yang ketiga ya, jadi ketika vektor atau dua vektor atau lebih membentuk sudut theta ya, sudut theta di sini sembarang bisa sudut lancip, siku-siku ataupun sudut tumpul gitu ya. Nah, sebenarnya saling tegak lurus ini bisa diselesaikan juga dengan metode yang ketiga ini ya, dengan mengambil sudutnya 90 dimasukkan dalam persamaan itu. Oke, kalau kita amati pada poin ketiga ini ada F1 dan F2 membentuk sudut theta ya. Theta itu sudut yang dibentuk antara F1 dan F2 ya, sudut apitnya. Nah, untuk membuat besar atau vektor penjumlahannya atau R-nya itu Anda sama dengan metode jajar genjang, Anda buat garis yang sama panjang, taruh di atas. Kemudian yang ini juga sama panjang dengan F2 gitu ya. Nah, nanti titik pertemuannya Anda tarik garis. Nah, itu adalah R-nya. Nah, R-nya ini kalau Anda amati di sini ada segitiga sembarang ya. Maka bisa menggunakan aturan kosinus ya. Yang kita rumuskan sebagai berikut. R sama dengan akar dari F1 kuadrat tambah F2 kuadrat ditambah 2 kali F1 F2 cos theta. Sekali lagi, theta ini adalah sudut apit antara kedua vektor. Nah, alat yang ketiga untuk memahami pada bab ini yaitu proyeksi vektor ya, proyeksi. Nah, jadi sebelum memahami proyeksi, saya ingatkan kembali kaidah trigonometri pada sebuah segitiga siku-siku ya. Jadi di sini ada Y, kemudian ini ada X, kemudian di sini ada R. Kita tahu kalau sin itu Y per R, berarti Y per R. Ini kalau Anda belajar dulu di SMA
demi, depan miring gitu ya. Kemudian kalau kosinus berarti X bagi R atau samping bagi miring, sami gitu ya. Kemudian kalau tan theta Y per X berarti Y per X ini yang Anda kenal desa, depan bagi samping gitu ya. Oke, diingat kembali ini kaidah trigonometri. Nah, kita terapkan pada proyeksi vektor. Nah, jadi mula-mula ada vektor F, ini yang merah, ini membentuk sudut theta terhadap sumbu X ya. Nah, kita ingin memproyeksikan vektor F ini pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, jadi dicerminkan istilahnya seperti itu atau diproyeksikan ya. Nama lengkapnya sebenarnya diproyeksikan. Lah fx ini adalah hasil proyeksi dari f yang sudutnya theta pada sumbu x. Kemudian fy ini adalah hasil proyeksi pada sumbu y. Fx dan fy ini kita sebut komponen proyeksi ya. Lah berapa besarnya fx ini? Lah ini fx sama dengan f cos theta, fy f sin theta. Bagaimana cara mencarinya itu? Anda dengan menerapkan trigonometri ini ya. Misalnya kita ingin mencari harga fx gitu ya. Nah, kita punya f. Ini kalau kita gambar, saya punya segitiga. Nah, seperti ini misalnya. Nah, ini adalah F-nya, sisi miringnya. Kemudian di sini ada theta. Kemudian yang bawah ini adalah Fx-nya gitu ya. Nah, Anda cermati ini dan F. Ini kan berarti di samping dan miring. Anda cari yang ada X dan miringnya. Berarti menggunakan kosinus gitu ya. Nah, karena X per R. Berarti X per R lah. Analoginya seperti itu. Berarti kalau cos theta berarti X per R. Dalam hal ini adalah Fx per F. Sehingga Fx-nya itu bisa dicari. F-nya mengalihkan sana. Berarti F kali cos theta. Nah, gitu ya. Dengan cara yang sama, maka didapat sin theta seperti ini untuk Fy. Gitu. Nah, sekarang ini saya berharap sekali Anda bisa memahami karena nanti ketika ada kasus-kasus tentang gaya atau vektor yang memiliki sudut dan perlu dilakukan proyeksi, Anda tidak lagi bingung gitu ya. Nah, ini misalnya saya sajikan beberapa sudut ya. Di sini ada theta, tadi theta sudah kita bahas. Kemudian misalnya di sini ada alfa, ini beta, ada gamma. Maka kalau kita orientasinya theta, berarti fx-nya seperti ini, fy-nya seperti ini. Kalau orientasinya alfa, berarti fx-nya f sin alfa. Cos-nya fy-nya jadi cos. Nah, ini perlu Anda cari secara mandiri ya. Kenapa kalau kita gunakan alfa kok fx-nya jadi sin alfa gitu ya. Sekarang kita coba bahas orientasinya alfa. Anda perhatikan alfa saja di sini. Jadi kalau saya mengambil segitiga ya, segitiga ini yang ada alfanya. Nah, ini ya. Saya gambar kembali. Jadi seperti ini. Saya usahakan yang lurus gitu ya. Nah, seperti ini. Nah, yang arah di sini adalah alfanya ya. Kemudian yang arah vertikal adalah FY yang ini. Kemudian di sini adalah F gitu kan. Kemudian di sini adalah Fx. Karena ini itu sama dengan yang di sini. Ini adalah Fx juga gitu kan. Nah, saya ingin mencari Fx gitu ya. Berarti Anda mencari hubungan antara F dan Fx ini. Ini kalau Anda ingat kembali
gunakan sin alfa ya. Sin itu kan depan bagi miring, berarti sin alfa itu fx per f. Kalau saya mencari fx, berarti tinggal f-nya kalikan sana, f sin alfa. Nah, f sin alfa ini. Gitu ya, kalau kita operasikan cos alfa, ya berarti ini samping bagi miring, berarti FY dibagi dengan F. Jadi FY-nya sama dengan F kali cos alfa. Nah, ini. Begitu ya, untuk sudut-sudut yang lain silahkan dibuktikan secara mandiri. Kalau bisa di luar kepala ini ya, karena penting sekali proyeksi vektor seperti ini. Kemudian kita berbicara syarat kesetimbangan yang ketiga tadi ya. Jadi ada, kalau kita flashback kembali, nah ini syarat setimbang ketiga itu adalah momen gaya ya. Ini adalah momen gaya. Nah, apa itu momen gaya? Nah, momen gaya itu di sini saya definisikan ukuran efektivitas dari gaya yang diberikan pada suatu benda dan menghasilkan putaran atau rotasi. Ya, secara umum ukuran efektivitas itu dirumuskan F dikali L gitu ya. Nah, di mana momen gaya itu sebanding dengan gayanya. Jadi torsinya itu ya sebanding dengan F. Kalau F-nya diperbesar maka gaya momennya semakin besar. Dan momen gaya sebanding dengan L. Nah, ini sebanding dengan jari-jarinya. Kemudian gaya dan lengan saling tegak lurus. Gaya F dengan lengan itu harus saling tegak lurus. Nah, mungkin pemahaman ini bisa Anda perhatikan ilustrasi berikut ya. Jadi saya ilustrasi yang pertama, saya punya batang kayu, saya paku ini di dinding, dipaku. Nanti maka titik itu menjadi poros ya atau sumbu. Sekarang kalau saya dorong, ditarik dengan F1 di bagian ujung, ini nampak mudah sekali memutar kayu ini ya. Nah, ketika gayanya saya geser di tengah ya, saya katakan adalah F2. Jadi kalau gayanya sekarang tak taruh di tengah, F1-nya dianggap nggak ada gitu ya, maka ini akan sulit ya untuk memutarnya. Atau kalau kita bandingkan dengan F1 itu, F1 lebih mudah memutar batang ini. Nah, kayak gitu. Ya, F2 mungkin bisa, tapi kalau kita bandingkan dengan F1, F1 lebih mudah. Berarti dikatakan efektif yang F1 atau dikatakan torsi pada poin pertama itu lebih bagus atau lebih besar daripada torsi yang kedua. Ini berarti yang dimainkan adalah L-nya berbeda ya. Gayanya sudah sama. Ini dengan catatan F1 sama dengan F2 ya. Jadi besarnya sama, arahnya juga sudah tegak lurus, tetapi L-nya beda. Nah, yang panjang L. Maka dikatakan torsi 1 lebih bagus atau lebih besar daripada torsi 2. Sekarang kalau ilustrasi yang kedua masih sama, saya asumsinya F1 sama dengan F2, tetapi F2 itu diberikan membentuk sudut seperti itu ya. Nah, jadi nanti ini situasinya masih sama, bahwa torsi 1 itu lebih besar daripada torsi 2. Ini alasannya kenapa? Karena F2 jika diproyeksikan ke sumbu X ini namanya adalah F2. Kalau ini tetanya di sini F2 sin ya, sin theta. Kemudian di sini adalah F cos theta. Nah, F sin theta inilah yang tegak lurus. Nah, padahal F sin theta itu nilainya selalu lebih kecil daripada F2 ya. F2 sin theta itu nilainya lebih kecil. Karena sin theta itu punya range antara 0 sampai 1 ya. Jadi
dia nilainya lebih kecil daripada 1. Nah, jadi seperti ini ya. Syaratnya apa? Harus tegak lurus dan torsi itu bergantung pada F dan L. Sebagai contoh penerapannya adalah misalnya saya punya sistem bidang kubus persegi dengan sisi yang sama 5 cm 5 cm, kemudian diberikan 5 gaya pada titik tertentu ya, misalnya titik A ada F1, titik B F2, ada C F4, D F5, kemudian ada F3. Nah, semua gaya nilainya sama. Pertanyaannya, momen gaya di pusat bidang, artinya kita ambil porosnya atau sumbunya itu di pusatnya, di 0 ini. Maksud pertanyaannya adalah torsi nolnya sama dengan berapa gitu ya. Nah, jadi satu gaya itu menghasilkan satu torsi. Kalau di sini ada 5 gaya berarti ada 5 torsi. Berarti Anda tulis torsi di A tambah torsi di B ditambah torsi di C tambah torsi di D ditambah torsi di F gitu ya, ada 5. Nah, Anda cermati torsi di A ini ya. Porosnya di sini. Tadi syaratnya itu antara F dan L itu harus saling tegak lurus. Lah, gaya F1 ini bisa digeser. Sebagai ilustrasi misalnya seperti ini, saya punya objek, ini tak dorong dari belakang F1, itu sama artinya saya menarik juga dari depan F1. Artinya F ini bisa ditaruh ke belakang ke depan maupun ke belakang ya. Nah, ini F1 itu saya ingin tak taruh di sini, boleh saja. Ini adalah F1. Nah, akhirnya saya menemukan siku-sikunya. Ini porosnya di sini, ini sumbu. Nah, gitu ya. Berarti ini yang kita sebut sebagai L-nya untuk L1. Gitu ya. Berarti F1 dikalilah L1 nilainya berapa? Kalau panjangnya 5 cm ya berarti 2,5. Nah, mutarnya kemana ketika ini sumbu ditarik F1? Mutarnya adalah melawan jarum jam. Kita sepakati saja bahwa positif itu adalah searah jarum jam. Nah, nanti kalau negatif adalah berlawanan. Nah, ini berlawanan, berarti ini kasih tanda min. Kemudian torsi B dengan cara yang sama kita bisa naruhnya di sini. Ini berarti F2, ini adalah L2-nya gitu ya. Berarti dia melawan jarum jam juga, negatif F2 dikali jaraknya sama 2,5. Kemudian yang C, nah ini coba perhatikan yang C ya. Jadi ini ditarik atau sama saja saya narik di sini atau sama saja saya dorong di sini. Jadi perpanjangan dari F ini ketika mengenai sumbu maka ya sistem tidak akan berputar ya, maka torsi di C itu harganya 0 karena dia tidak mampu memutar sistem. Kemudian yang F3 F5 dulu ya, yang titik D berarti ini. Nah, ini adalah gayanya F5. Berarti ini adalah L5-nya. Putarannya nanti ke sini ya, searah jarum jam, jadi dia positif. Berarti F5 kali 2,5. Nah, kemudian yang F ini, nah ini yang khas, ini ada sudut berarti lakukan proyeksi. Nah, ini kita sebut F3 cos 37. Nanti yang ini, yang arah vertikalnya atau X-nya ini adalah F sin 37. Nah, gitu ya. Nah, berarti untuk F
sin 37 ini karena ini arahnya ke sana, perpanjangannya itu masuk ke sumbu, maka ini memiliki torsi 0 gitu ya. Tetapi yang F cos ini saling tegak lurus, berarti dia punya harga. Dia melawan jarum jam, berarti harganya negatif F3 kali cos 37. Nah, jaraknya berapa ini? Jaraknya adalah 2,5 ya, cm. Semuanya cm. Nah, kalau kita hitung ya, kalau kita hitung ini nilainya sama dengan ini. Berarti bisa dicoret ya. Nah, berarti kita punya F min F2. F2 nilainya 10 kali 2,5. 2,5 tapi dia cm ya. Kemudian dikurangi F3 ini 10 cos 37 itu 0,8. Kemudian kali 2,5. Ya, berarti sama dengan ini min 10, ini min 8 ya. Ya. Atau ini Anda hitung dulu dengan ini boleh, berarti ini 25. Min 25 dikurangi ini 8 kali 25 ya. 2,5 kali 8. Nah, ini berarti 20 ya. 8 kali 5, 0, 4. Ya, 20. Nah, berarti jawabannya adalah min 25 dikurangi 20, berarti minus 45. Satuannya adalah Newton cm. Nah, ini arahnya dia negatif, berarti arahnya nanti berlawanan. Jarum jam. Gitu ya. Nah, jadi begitu terapannya untuk menghitung momen gaya. Nah, kemudian tugasnya sekarang adalah ada sistem sama kayak tadi. Carilah momen gaya di sembarang titik. Selain di pusat, Anda boleh mencari di titik A, boleh di titik B gitu ya, boleh di titik C ya sistemnya. Atau porosnya di titik A, titik B, atau titik C ya. Kemudian contoh terapan kasusnya di sini adalah pada keadaan setimbang. Jadi perhatikan gambar, jika sistem dalam keadaan setimbang maka ada kata-kata setimbang, berarti langsung Anda bayangkan X 0 gitu ya. FY-nya 0, kemudian jumlah torsinya 0. Ini yang kita pakai gitu ya. Maka besar gaya kontak kayu dengan daun pintu ya. Jadi di sini ada sistem pintu, ini ada pivotnya atau Anda boleh mengatakan angsel gitu ya. Kemudian daun pintunya ini ya, ini 40 cm. Oh ya, ini panjang totalnya kita buat misalnya adalah 80 cm. Kemudian ini ditarik dengan gaya 20 Newton membentuk sudut 53 seperti ini. Nah, maka yang pertama Anda lakukan adalah proyeksi dulu ini. Nah, ini proyeksikan dulu. Nah, ini berarti di sini karena sudutnya di sini ini nilainya F cosinus 53 gitu ya. Nanti yang di sini F sinus 53. Nah, berarti pada sistem ini ada 3 gaya ya. 1, 2, dan 3 gitu ya. Ini sebagai sumbu. Nah, maka kita terapkan torsinya, kalau ini katakanlah titik 0 ya, torsi 0 harus 0 gitu ya. Nah, ini katakanlah titik A, ini titik B di sini. Dianggap di ujung gitu ya. Berarti kalau ada sistem 3 gaya, Anda menuliskan torsi di B ditambah torsi di A ya, AX, ini katakanlah ini yang X, kemudian ini yang Y gitu ya, karena ada 2 gaya ditambah
torsi TA yang Y harus 0 gitu ya. Nah, torsi di B itu adalah F kali panjangnya adalah 80 cm. Ini mutarnya melawan jarum jam, ini negatif karena ke sana ya. Kemudian yang TAX ini putarannya searah jarum jam positif, yaitu harganya F cos 53 kali lengannya, berarti ini jari-jarinya ya, jarak dari sini. Nah, ini adalah L-nya untuk yang A, LA gitu ya. Berapa? 40 cm. Kemudian yang ini ya, F yang Y itu bisa Anda taruh di sini. Ini adalah F sin 53. Nah, berarti nanti lengannya adalah ini karena siku-sikunya di sini ya. Ini siku-sikunya. Berarti 6. Berarti mutarnya melawan jarum jam, ini negatif. F kali sin 53 kali 6 cm harus sama dengan 0 gitu ya. Nah, sentimeternya bisa Anda coret semuanya. Kemudian di sini kalau kita pindah ruas berarti F sama dengan F kali cos 53 kali 40 kemudian dikurangi F sin 53 kali 6 gitu ya. Nah, F-nya di sana adalah 20 kali cos 53 0,6 kali 40 dikurangi 20 kali sin 53 0,8 kali 6. Berarti di sini 6 kali 4 24 kali 20 berarti 480. Kemudian dikurangi ini 8 kali 6 ya, 48 kalikan 2 berarti 96. Berarti ini 96 960 ya. Nah, ini karena ada 20-nya. Nah, berarti berapa ini? 960 dikurangi 480 ya. 016 ini 8148 ya. 480 ini negatif ya karena dia putarannya melawan jarum jam ya. Arah dengan berlawanan. Nah, ini ketemu nih. Nah, gitu ya. Oh sebentar, ini saya meninggalkan ini ada 80-nya ya. Ini kali 80 berarti ini kali 80 sehingga F-nya adalah 480 dibagi 80. Nah, berarti jawabannya adalah negatif 6 Newton. Nah, ini N masih ada 80-nya ya. Oke, jadi sistem ini jika dalam kesetimbangan maka harga F-nya adalah 6 Newton. Oke, mungkin begitu saja. Semoga bisa dipahami. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.